Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5? Sudah siap belajar hari ini? Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini kita akan belajar lagi dengan Bu Rosa. Ada apa sih di pembelajaran kali ini? Sebelumnya kita saksikan cuplikan berikut ini. Ikuti ya. Semangat! Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar lagi dengan Bu Rosa. Kali ini sebelum belajar kita berdoa dulu ya, biar lebih semangat, biar lebih hikmat, biar lebih pintar. Berdoanya masing-masing ya. Selamat berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar dengan Bu Rosa, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem masuk ke pembelajaran kelima. Di dalam pembelajaran ini banyak sekali yang akan kita pelajari. Di antaranya ada IPA KD 3.5, Bahasa Indonesia KD 3.7, dan SBDP KD 3.3. Semangat untuk belajar hari ini. Jangan lupa videonya disimak dengan sebaik-baiknya, kemudian buat catatan penting dari video ini. Dan yang terakhir, kalau sudah paham, sudah mengerti, baru dikerjakan latihan soalnya. Jangan lupa di akhir pembelajaran ada soal latihannya. Semangat! Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini yaitu 1. Siswa diharapkan mampu memahami hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yang kedua, siswa diharapkan mampu melengkapi informasi teks non-fiksi yang telah dibaca. Ketiga, siswa mampu memahami properti tari dan pola lantai dalam tari bertema. Baiklah, kita mulai pembelajaran pertama, yaitu hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Kita mengenal pengertiannya dulu. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibagi menjadi 3, ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme, mulai dari pengertiannya. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme contohnya ada bunga dan kupu-kupu. Bunga diuntungkan karena kupu-kupu membantu proses penyerbukan. Begitu juga kupu-kupu diuntungkan karena mendapat makanan dari bunga berupa nektar. Yang kedua, contoh simbiosis mutualisme adalah kerbau. Kerbau dan burung jalak. Kerbau diuntungkan karena burung jalak memakan kutu yang ada di badan kerbau. Burung jalak diuntungkan karena mendapat makanan dari kutu kerbau. Yang ketiga, anemo laut dengan ikan badut. Anemo laut mendapat keuntungan dari ikan badut karena memakan alga dan berbagai invertebrata kecil yang dapat membahayakan anemon laut. Simbiosis komensalisme, pengertiannya. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contoh, di mana di dalam laut yang luas, ikan remora yang biasanya hidup berkelompok akan tetap ada di dekat ikan hiu. Tujuannya adalah agar tidak dimangsa oleh ikan yang lebih besar darinya. Selain itu, ikan remora juga akan lebih mudah mendapatkan makanan yang berasal dari sisa makanan ikan hiu. Yang kedua, bunga anggrek dan pohon mangga.
Keuntungan di antara keduanya hanya didapatkan oleh pihak anggrek, seperti menyerap zat anorganik dari kulit batang pohon mangga, mendapat sinar matahari dan mendapatkan air. Sedangkan pohon mangga tidak mendapat keuntungan ataupun kerugian pada keberadaan tumbuhan anggrek itu. Simbiosis parasitisme, pengertiannya. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya, nyamuk malaria atau dikenal juga dengan parasit Plasmodium adalah parasit yang akan merugikan manusia yang merupakan inangnya dengan cara mengisap darah. Setelah itu kemudian meninggalkan parasit tersebut di dalam darah manusia, sehingga kemudian menyebabkan penyakit malaria dengan gejala yakni seperti pusing, demam, koma, bahkan sampai pada kematian. Yang kedua contoh simbiosis parasitisme adalah cacing pita. Cacing pita di dalam tubuh manusia. Keuntungan akan didapatkan oleh cacing pita disebabkan karena mengambil makanan dari sari makanan manusia. Sementara kerugian yang didapatkan oleh manusia disebabkan karena kehilangan sari makanan yang digunakan untuk metabolisme karbohidrat untuk bisa dijadikan energi. Melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Untuk melengkapi informasi-informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Kedua, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Mari kita mengenal properti tari dan pola lantai dalam tari bertema. Contoh, ada tari kancet lasan dari Kalimantan. Meniru gerakan burung engang atau rangkong. Properti yang digunakan adalah bulu-bulu burung engang, tiruan yang diikatkan pada jari tangan. Contoh yang kedua adalah tari merak dari Jawa Barat. Meniru gerakan burung merak. Properti yang digunakan adalah selendang dengan warna dan motif yang menyerupai burung merak. Berikut adalah contoh pola lantai di dalam tarian merak. Yang pertama ada pola lantai lurus, yang kedua pola lantai melingkar, yang ketiga pola lantai lurus berlawanan arah, yang keempat pola lantai lurus berhadapan. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak hebat, pembahasan tema 5 ekosistem, subtema 2 PB5 telah selesai kita bahas. Mudah-mudahan video ini dapat dipahami dengan mudah. Namun jika masih belum paham, videonya boleh diulang-ulang ya. Tapi jika sudah paham, boleh mulai dikerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya ada 1-3. Dikerjakan dengan penuh semangat, dengan benar, dan dengan teliti. Semangat!